baik yang pribumi maupun yang non pribumi, kita nggak pernah bangga jadi bangsa Indonesia karena pemerintah kita nggak beri contoh yang baik. Sama, kalau kita papa mama nggak bisa beri contoh yang baik di rumah, anak-anak kita pun akan meremehkan wibawa kita. Maka itu dengarkan begini papa mama, kalau sekali bentak anak nggak respect, jangan bentak 2 kali, makin nggak direspek. Jawab iya atau tidak? Kenapa? Anak yang tahu papa mamanya ada wibawa, nggak usah bentak, mendelik aja anak sudah. Masih ingat? Yang mendelik itu melotot saja mata kita, anak langsung ngerti. Nggak usah pakai banyak ngomong. Maaf, lebih-lebih yang mama-mama cerewet, bertobat. Makin cerewet kita, makin gak respect anak kita pada kita. Jawab iya atau tidak? Kenapa? Karena anak-anak ingin contoh, bukan ingin kata-kata. Lagi sekali, anak-anak ingin contoh, bukan banyaknya kata-kata. Saya ulangi lagi. Kalau saudara suka bentak-bentak anak, berarti saudara kurang wibawa. Mazmur 32 ayat 8, saudara lihat. Papa kita punya cara seperti ini. Bagus sekali. Nah, nanti kita akan mengenal kebenaran ini. Bagaimana cara papa kita mendidik kita. Ayo baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat. Terus, nah, jadi nasihat itu nggak harus lewat mulut, lewat mata kita. Maka itu orang tua yang terlalu banyak ngomong, terlalu banyak bentak, anak makin nggak respect. Kembalikan wibawa Tuhan di dalam keluarga lewat wibawa papa mama. Caranya bagaimana? Kalau papa mama respect kepada Tuhan dan takut kepada Tuhan, hormat kepada hukumnya, maka wibawa surga ada di hidup orang tua. Kalau anak-anak tahu papa mamanya punya wibawa orang tua dari surga, anak-anak akan otomatis hormat kepada papa mama. Maaf, dunia punya istilah, ya. Kapan seorang disebut berwibawa? Ya, saudara ingat kata jaim, ya, jaga image, jaga wibawa. Seringkali berkata, kalau kumisnya setebal gagang telepon yang melungker hitam ini. Enggak, walaupun kumis tebal segagang telepon pun, kalau orang itu enggak takut akan Tuhan, dalam hidupnya tetap enggak ada wibawa surga. Jadi cara papa kita menasihati kita itu pakai mata. Dan mau menasihati kamu, matanya tertuju kepada. Di dalam kitab hanya 2 kali ditulis tentang mata ini, tapi buat kita cukup. Sampai ingat kisah kedua? Itu ada di Perjanjian Baru tentang mata itu. Ayo, Lukas menulis itu. Saudara kayak nggak pernah baca Alkitab aja ini. Di Perjanjian Baru dalam Injil Lukas, saya tolong Injil Lukas, ada kata yang sama. Oke, saya sebut waktu Petrus. Ayo, susah saya tolong lagi loh ini. Masih nggak tahu juga nemen nih kira gitu loh. Waktu Petrus. Nah, itu dia. Lukas menulis, Matius, Markus tidak. Ketika mata Petrus menatap mata Yesus, dia sadar kalau dia sudah nyangka. Yesus Tuhan nggak ngomong apa-apa, lagi jaraknya jauh. Tuhan Yesus lagi diadili di dalam rumah imam besar Kayafas. Petrusnya di halaman. Tapi Lukas menulis ketika matanya bertemu, Petrus sadar. Sekarang kita belajar dalam fakta hidup. Suara itu aneh sekali. Coba dengar ya. Siapa pernah ngalami, sebetulnya semua kita pernah ngalami, bahkan ada yang sering. Aneh. Mata, ini bukan karena setan. Jangan bilang ini setan, tidak. Memang itu bisa dilatih. Saudara siapa pernah ngalami,
Kita lagi duduk ngerjakan sesuatu atau lagi makan di sebuah tempat. Nah, dari agak jauh ada orang memperhatikan kita. Soalnya di dalam ilmu jiwa, 3 menit ada orang ngeliatin kita tanpa suara. Dan kita nggak tahu kalau dia ngeliatin kita. Tapi 3 menit kemudian, kita itu bisa otomatis noleh ke orang itu. Terus orangnya kayak kelincutan gitu. Pernah ngalami itu enggak? Nah, itulah kekuatan mata. Mata itu punya sesuatu yang hebat. Cuma ngeliatin saja, seperti ada magnet yang narik kita untuk noleh. Yang lain kok nggak ada reaksi ya atau tidak, saya tanya ini. Sudah lain kali kalau nggak bisa ke bagian pagi, kedua aja. Ketiga juga ada. Dia pada ngantuk aja diam gitu. Saya ajak ngomong serius ini. Ayo belajar sekarang ini. Pernah ngalami itu? Ada yang cuma kedip-kedip gitu aja. Jadi mata ini punya kekuatan yang hebat, saudara. Maka itu kita di rumah, belajarlah pakai kekuatan mata. Karena itu ada kuasa yang hebat sekali. Maka kekristenan kita akan kelihatan jelas memuliakan Bapa atau tidak dalam hidup yang tidak munafik ini. Sungguh saudara, anak-anak itu sangat sensitif dengan kemunafikan. Saya ulangi lagi, anak-anak sangat sensitif dengan kemunafikan. Mereka itu gak suka. Maka itu orang tua sering-seringlah memberi anak kita kesempatan untuk ngomong. Banyak orang tua timur gak setuju kalau saya ngajar ini, tapi saya ajarkan karena itu firman Tuhan. Berilah kesempatan pada anak-anak kita di rumah untuk mengungkapkan pendapatnya tentang kita berdua dalam 2 minggu terakhir ini. Ayo sekarang kamu masing-masing ngomong. Menurut kalian semua, papa mama 2 minggu terakhir ini bagaimana? Suruh mereka komentar. Berbahagialah saudara kalau kita membiasakan diri memberi kesempatan anak-anak kita memberikan pendapat atau komentar tentang kita. Katakan amin. Anak-anak kita belajar untuk mereka itu mengungkapkan isi hati. Dari mana saya belajar ini? Tolong sampaikan ya. Kalau saya lihat mungkin di antara saudara-saudara sudah jarang yang punya anak kecil karena kita sudah lama menikah. Tapi yang baru menikah dan anak-anak masih kecil, di bawah 3 tahun, di bawah 5 tahun. Dengarkan contoh cara ini. Anak yang memberontak waktu masih kecil, anak yang bandel kata kita, anak yang melawan. Saya mau ngomong demi nama Tuhan Yesus, jangan dilawan dengan bentakan. Anak itu jadi makin keras. Saya temukan kebenaran ini. Anak yang lagi berontak, masih kecil ini ya, maka itu setelah gede suka berontak terus karena mereka tidak pernah diajarin dari masih kecil. Saya menemukan ini, saya kagum. Anak yang memberontak waktu masih kecil ya, bukan setelah gede. Anak yang bandel, anak yang melawan, itu belum tentu salah. Kita sebagai orang tua timur seringkali melawan balik. Kamu kecil-kecil kurang ajar ya pada papa mama. Tunggu dulu, dengarkan pengalaman ini. Mengapa ada anak kecil bisa membentak orang tua atau memberontak atau melawan atau bandel? Ternyata anak ini ingin mengungkapkan pendapat, tapi kita nggak pernah memberi kesempatan. Karena sudah numpuk, dia teriak. Nah, ketika sudah numpuk itu dia teriak karena capek ditekan terus, kita tersinggung. Kamu kecil-kecil berani melawan papa mama. Wah, jadi kalau ini dibiarkan berlarut-larut, begitu remaja dia makin jahat kepada kita orang tua. Begitu anak itu bentak atau melawan, saudara dadu, jangan pernah segan berkata, maafkan papa kalau begitu. Jadi kamu mau ingin apa? Kita lihat Ulangan pasal 6. Ulangan 6. Saudara, saya menemukan semua kebenaran ini dengan pola Tuhan Yesus. Masih ingat Tuhan Yesus berkata kita suruh belajar dari siapa?
Ayo suruh belajar dari siapa? Anak-anak